polisinya tidur. Enggak, maksudnya mobilnya naik gimana? Aku tahu polisi tidur. Kalau polisi bangun kan Indonesia aman jadinya. Kalau aku soalnya kan aku pakai mobil juga ya, kebetulan mobilku 2 pintu. Yamaha motor. Kan Nissan Honda Salah ya? Yamaha. Salah ya? Mobilku sampai kalau dia bisa ngomong minta tolong tuh. Tolong ganti tolong. Halo guys, kembali bersama saya Raul di sini bersama kami Otomotif Kampus. Kita kedatangan 2 bintang tamu yang sama seperti kemarin. Perbedaannya hari ini kita kehilangan Aan, jadi turut mohon doanya buat Aan. Kalian semua boleh doanya dulu buat Aan. Kenapa dia? Mager katanya. Oh, mager. Oke, boleh diperkenalkan diri lagi? Ya, saya dengan Harwin lagi. Saya dengan Kelvin lagi. Oke, sekarang kita mau bahas-bahas tentang apa ya? Tentang Sama saya. aku mau nanya sih, kalau mahasiswa kayak kalian nih, tipe mobilnya itu yang seperti apa sih? Yang cocok untuk keperluan sehari-harinya gitu. Belum wait. Ya. Sehari-hari kayak apa nih? Kayak daily kayak Daily. gitu. Daily car lah bahasanya. SUV ya. Kalau daily pasti SUV. SUV. Terus Apa singkatannya SUV itu? singkatnya nggak tahu, cuma Oke. model mobilnya tahu. Modelnya yang seperti apa tuh contohnya? SUV contohnya kayak Fortuner. Fortuner. Kalau ini SUV nggak nih? Double cabin nih. Double cabin. Double cabin. Oke, terus apa lagi? Apa SUV? Mm-mm. Pajero yang kayak gitu, Palisade. Tapi mobil-mobil lumayan mahal sih ya. Iya sih. Kalau SUV yang MPV enak juga. MPV enak juga. MPV itu yang kayak gimana dia? Kayak Expander. Expander. X-Force. Oke. CR-V itu ya. HRV. Kalau X-Force. CR-V udah Kelvin masuk nih. SUV. Daily ya. Daily. Daily MPV juga sih. MPV. Ya. Berarti yang kayak expander gitu-gitu ya. Itu udah enak banget tuh. Kira-kira tuh perawatannya mobil-mobil SUV dan MPV itu gimana sih perawatannya? Harganya tuh gimana? Jangkauannya sekitar Normal sih berapa? namanya. Normal aja sih. Sama kayak mobil pada umumnya, tergantung tahun aja. Tergantung tahunnya. Untuk Kalau Daily tahun sih tahun muda ya serinya. 98 Wah itu ketuaan tuh. Itu Oh, ketuaan ya? udah mau tuba tuh. Apa Pin? Apa Pin? Mobil tua. Oke, yang tahu. Boleh ya. mobil tua Bangka. Itu mau tuba. Mau tuba. Kalau Kalau yang rusak-rusakan, Bang. Nah, tit. Kasar banget ya. enggak kan gitu. Tapi dari perawatannya tuh kira-kira apa aja yang harus dirawat dari mobil-mobil itu tuh? Servis rutin Servis dia paling rutin. mana? Servis rutin. Servis rutin. Ya. Berapa lama sekali tuh? 6 bulan sekali ya bener. Oh, 6 bulan sekali kelamaan sih. Pokoknya misalnya kalau mobil Sehabis nyoli. enggak lah. Pokoknya kalau dari dealer kan nyaraninnya setiap 5.000 kilo sekali. Oke. Itu kalau pemakaian daily kalau di kota aja mungkin ya 6 bulan nyampe. Kalau misalnya jarang bawa mobil nyampe ya 6 bulan. Ya 6 bulan. Tapi 3 bulanan itu 3 kira-kira? bulanan Tergantung kalau tergantung gimana perjalanan. Pokoknya sebelum 5.000 kilo itu udah harus udah diservis. 5.000 gitu. kilo pasti servis lah. Pasti harus servis tuh. terus rutin aja ganti oli gitu kan. Biasanya kendalanya tuh ada di mana tuh setiap servis tuh? Nah, lalu paling ganti oli, terus tuh ada misalnya kalau udah emang harus ganti kayak di diesel filter solar, kayak gitu kayak filter box, filter udara, itu harus diganti. Kalau misalnya udah emang umur filter box filter gini apa namanya udaranya mungkin udah jelek, harus diganti juga. Oli lah pasti diganti setiap 5.000 sekali. Oli. Oli. Pasti harus diganti Oli tuh. mesin udah harus diganti. 5.000 kilo. Soalnya Kalau aku, oli transmisi baru jarang diganti. kalau aku soalnya kan aku pakai mobil juga ya, kebetulan mobilku 2 pintu. Apa? Kalau apa tuh? Pickup. Nah, Aku gantinya, Keren. aku gantinya 20.000 kilo sekali gimana tuh? Itu mesin badak gak sih? itu kayak udah mesin badak. Yang perlu diservis tahu Soalnya aku gak peduli dah. Ya udah peduli. Mobilku sampai kalau dia bisa ngomong minta tolong tuh. Tolong ganti, tolong. Coba aku mau nanya ke kalian juga, apa kelebihan dan kekurangannya dari mobil tipe sedan, hatchback, SUV, MPV, dan pickup? Plus minusnya, kelebihan kekurangannya. Kalau sedan di jalan-jalan anggaplah Bali ya, perkotaan masih ada jalan yang bergelombang, rusak gitu ya. Mungkin kelemahannya kalau pendek banget nyangkut, bumper pasti rusak ya lah. Pasti itu. Pasti kan. Di bawah. Ya di bawah pasti itu Gelombang. juga. Nabrak ya pasti ya? Ya udah pasti lecet, udah pasti pecok juga. Terus kalau naik polisi tidur tuh gimana sih dia?
polisinya tidur. Enggak, maksudnya mobilnya naik gimana? Aku tahu polisi tidur. Kalau polisi bangun kan Indonesia aman jadinya. Oke. Gimana? Polisi tidur, caranya biar aman gitu. Iya, supaya nggak geradak geruduk gitu. Gak mungkin sih kayak geruduk. Pasti geruduk sih. Pasti tuh kalau mau pelan pun juga pasti tetap Pasti kerasa. Cuk. pasti gerak gitu. Ya, kalau Jadi mau bisa- nggak mau pas bawahnya ke senggol dia. Ya pasti sih. Polisi tidur kan lumayan tinggi ya sekarang. Pasti kesenggol sih. Pasti lecet aja sih bawahnya. Tapi kayaknya udah kena sasis udah. Udah. Caranya. Kalau udah sedan udah pasti kena sasis. Paling rawan di bumper depannya sih biasanya. Itu aja sih kalau sedan. Kalau dari Harwin gimana? MPV sama SUV. Iya. Jalannya, Win. Anda yang udah jelasin kendalanya? sedan tadi, iya. Pakai ini. Kekurangan dan kelebihannya. Kalau dari MPV aku dulu ya. MPV selama aku pakai nggak ada kendala Itu sama nyaman sekali ya? sih. Nggak ada Paling nyaman, kendalanya. paling nyaman sih itu. Soalnya tinggi dia ya. Tinggi, ya nggak terlalu tinggi banget. Pas lah dia pakai di jalan Juga nggak dapat, ya jalan Indonesia. Contohnya kayak CR-V. Bagus sih kalau CR-V sih udah masuk SUV. Yang MPV HRV lah, HRV lah. HRV. Ya, itu udah masuk paling enak pakai daily. Pakai daily mau ugal-ugalan juga. Ugal-ugalan kayak gimana pun mesinnya juga enak. Kalau bedanya Toyota, Nissan, Honda sama Yamaha tuh gimana dia perbedaannya? Yamaha motor. Kan Nissan Honda Salah ya? Yamaha. Salah ya? Salah ya? Salah. Ya itu perbedaannya gimana tuh kira-kira tuh? Tiap-tiap merek itu Tiap-tiap merek dari spare part. dari ya, spare makanya. part kalau Honda, Toyota udah pasti mahal. Mahal pasti Ya tuh. udah pasti mahal. Diskon nggak ada? Nggak tahu. Kan bukan dealernya nih, bukan dealernya nih. Bukan salah saya. Soalnya kebetulan aku Salah nih. ownernya Nissan sih. Ah gitu ya. Salah tadi ngomong. Dacunnya tadi. Owner Nissan, sorry nih. Gimana tuh? Mahalnya tuh karena apa tuh dia? Atau mungkin kalau misalnya tahun mobil Honda tuh mahal di spare part kayaknya dari gara-gara dari Jepangnya. Dia kan kayaknya sih gini dia apa namanya? Masih Build up impor ya. ya? Apa? Masih impor ya? Ya masih impor dia. Ngambil dari Jepang. Belum ada. Jadi harus transportasinya, maksudnya harus ngirim lagi sama gitu ya? jarang juga nggak Sama sih? jarang. Karena kan Honda paling jarang yang namanya trouble ya. Paling dia masalah di kaki-kaki, paling di apa namanya di adjust lagi udah selesai. Itu aja sih aku. Terus dari segi mesin, kenyamanan itu gimana dia? Mobil ini deh, apa SUV tadi? Kalau mesin paling gini ya kali ya diesel sama bensin kali ya lebih Iya, enak ya itu aja. bisa ini ya. Kalau misalnya perbandingan diesel sama bensin sebenarnya lebih irit diesel. Tapi lebih nyaman, Lebih nyaman bensin. Kenapa lebih nyaman bensin? Karena bensin kan senyap. senyap, mau apa namanya getaran mesinnya tuh nggak begitu dulu. Kalau si diesel tuh getaran mesinnya lumayan deh. Oh jadi lebih kerasa tuh? Lebih kerasa. Kerasa banget perbedaannya Kerasa berarti Kerasa ya? nggak perbedaannya? Kalau nyari torsi pasti diesel ya. Kalau nyari torsi gede tenaga ini Diesel. Kan sekarang kita udah lihat banyak mobil baru nih kayak BYD-an gitu kan? Listrik. Ya mobil listrik lah. BYD tuh listrik semua ya? Iya listrik. Ya, Semua listrik ya? Tapi sekarang kan dia ngeluarin juga yang ada juga yang udah apa namanya plug-in hybrid. ya. Nah itu udah berapa lama? BYD ini udah berapa lama sih? Kalian taunya? Aku sih baru-baru ini. Baru denger ya? Baru ya ada. Kira-kira jangka panjangnya dia ini gimana nih? Belum ada yang tahu. nggak Nasibnya sih? dia Tahu nggak kira-kira? sih kalau Belum ada misalnya yang tahu sih. Soalnya kan kalau Honda tuh udah terjamin banget gitu kan. Kalau Toyota juga, Nissan gitu maksudnya udah terjamin. Kan ini kalau BYD ini kita baru-baru dengar kira-kira jangka panjangnya dia gimana nasibnya dia nih? Kayak belum ada yang tahu kali ya. tapi kalau dilihat dari mobil listrik yang lain, yang paling awet tuh BYD. Yang paling bagus menurut aku tuh BYD. Karena apa tuh? Karena yang dilihat kan dari Wuling mungkin ada yang apa namanya minor-minornya pasti ada. Iya, benar. BYD yang agak jarang aku lihat ada minornya. Terus interiornya bagus juga ya. Interiornya udah paling luxury dia. Bisa main iPad di mobilnya, iya sih. Di luar kan? Iya sih. Aku main ML di situ tuh. Waduh. Magic Chess. Enggak dong. Oh, enggak. Enggak, aku ML aja, enggak Magic Chess. Dari semua tipe mobil nih, mana yang paling mudah dimodifikasi dengan budget-budget pelajar kayak kalian nih? Toyota. 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 Kenapa tuh? Spare part banyak, murah-murah juga katanya. Terus kalau Honda gitu, Kalau Honda Kalau agak mahal dikit ya. lumayan agak menyekik dompet ya kayaknya. ini kayak dompet ya, buat pelajar ya. Ya, Buat untuk pelajar. Oke, kalau Nissan, Nissan mirip-mirip juga kayak Honda tuh, lumayan juga. spare Lumayan, part-nya. lumayan. oh mirip-mirip kayak Honda dia. Ya. Paling enak tuh tuh. Kalau Yamaha, Yamaha, jelasin Win. Kalau Yamaha mana X-Max-nya mana? Luar lah. Beda. Beda-beda. terus kalian nih, kedepannya nih kira-kira kan kamu pakai apa mobilmu, Vin? Apa?
mobilmu apa? Mobil dailymu? Oh, daily. Iya. City. Honda City. Honda City itu kira-kira ada yang mau diubah-ubah nggak buat ke depannya? Kalau untuk daily sih standaran aja kali ya. Udah enak. Mungkin kalau ke depannya bosen aku boleh velg aja. Itu aja sih. Velg aja diubah. Kalau kamu Win, Udah sih gini aja nih. gini aja. Bisa. Boleh digituin ya? Enak ya punya mobil gitu ya. Terus kayak gitu, dari harganya nih, Ah. kira-kira kisaran berapa sih mobilmu, Win? Kalau aku yang ini kisaran, kalau aku kan belinya bekas nih second di 400-an sih, 400-an gede. 400-an secondnya. Kalau barunya berapa tuh? Barunya kalau nggak salah di 560-an. 560-an ya. Ini tahun berapa nih, Win? Ini tahun 2021. 21. Tapi ada yang lebih baru lagi ada? Ada. Setiap tahunnya mereka baru pasti ya? Nggak sih setiap tahun sih, baru tahun ini ada pembaruan lagi dari Hilux nih. Faceliftnya? Ya yang Hilux Travo namanya. Hmm. Itu baru ada, baru masuk Indonesia kayak tahun ini atau tahun depan atau. Tahun ini sih tadi aku teleponan soalnya sama orangnya. Siap. Kalau kamu, Vin, gimana dari harganya nih mobilmu? City itu? Mm-mm. City paling 200-an loh bilang. 200-an barunya itu ya? Barunya kalau nggak salah 300-an ya. Barunya Agak 300-an. overpriced dikit ya. Makanya agak jarang dikit orang yang mau. Coba kalian kasih masukan-masukan buat pelajar-pelajar yang nonton, mahasiswa-mahasiswa yang nonton buat mau modif-modif mobil tuh apa yang kalian mau kasih ke mereka tuh? Ilmu-ilmunya lah. Suhu-suhu ini. Ya dulu lah. Kan ini suhunya lebih suhu nih. Perbanyak tabungan dulu. Perbanyak tabungan dulu. Ya. Baru Modif mobilnya. baru bawa ya. cewek. Oh, buat cewek gitu. Kan gitu biasanya, Bro, Kelvin ya. Ya. Iya nggak sih? Jarang nggak sih? Itu Itu bro, tahu-tahu bro, aja tahu ya. sendiri nggak sih kayak gitu? Aku Oh, enggak nggak ada. Vario kok. Kalau Bro Arwin, Sama perbanyak modif dan jangan nendang pintu cuma gara-gara mau modif aja. oh nang pintu minta uang gitu. Oh jadi Dar, mah mau modif. Pokoknya kalau nabung aja dulu. uang sendiri lah ya. Maksudnya nggak usah malu-maluin ya. Aku aja Vario tuh tak bolongin knalpotnya, nggak bisa beli knalpot lain. Remnya blong ya itu ya juga nggak sih? Iya, rem belakangnya tuh. Jadi kalau aku ngerem pakai kaki. Kalau budget terbatas nih, lebih baik milih city car atau hatchback? City car ya sih? City car. City car. Iya. Kenapa gitu? City car lebih irit. Terus tuh untuk jalanan Indonesia juga lebih friendly. Spare part melimpah. Spare part melimpah. Bisa juga apa namanya? Misalnya nih mobil ini bisa dipakai mobil ini kayak gitu. Gimana tuh maksudnya? Apa ya namanya kalau bisa dibilangnya? Kayak kanibal. 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 Ya, kanibal tuh kayak misalnya spare part mobil, misalnya Hilux. Oh, bisa masuk ke sini Bisa masuk gitu. ke sini itu. Ya, benar. Itu kalau city car. Kalau hatchback tuh kayak lebih pendek nggak sih mobilnya jadi ya hatchback. Hatchback iya kayak hatchback tuh sebenarnya sedan yang dijadiin gini ya sih city car itu. Ya mirip-mirip. Dipaksa berarti dia ya? Ya, dipaksa. kurang lebih Maksudnya dia disuruh nggak jadi dirinya dia sendiri gitu berarti ya. Lu sedan itu hatchback. Kalau dia bisa ngomong apa tuh mobilnya? Jangan paksaku om. Coba dari kalian deh satu kalimat buat penonton. Buat yang suka-suka mobil per mobil-mobilan nih. Satu kalimat nih. Habis itu dong. Misalnya, Ya. modif mobil kalian semaksimal mungkin, tapi jangan sampai menguras saldo. Modif mobil kalian semaksimal mungkin. Tapi jangan sampai menguras saldo. Oke, Jangan gimana? nyiksa lah istilahnya. Oh, jangan nyiksa. Masa ntar mobil bagus ini kan mejeng di jalan gini, makan nggak bisa, kan kasihan Bener, kan gitu, bener, ya kan? bener. Aku banget tuh. Waduh. Kalau Bro Arwin gimana tuh Bro Arwin? Modiflah sesuai fungsi dan aman di jalan. Wih, Jangan sampai ditilang ya. Iya. jangan sampai ngerespek ibu-ibu ya. Oke. Kalau sampai ibu-ibu kan memang ibu-ibu aja nggak salah. Dongok juga. Atau mobil lewat dicerempet. Pokoknya di kamus ibu-ibu tuh ibu-ibu nggak pernah salah, tapi di kamus kita ibu-ibu selalu salah guys. Betul. Bener Itu lagi. aja poin dari hari ini mungkin ya. Ya, udah cukup. Mungkin ada yang mau dibahas lagi? Kayak enggak ya? Cukup? Udah mulai ngaper juga kali ya? Mulai lapar juga. Oke, mulai aja kita habis ini makan spare part baru ya. Guys, terima kasih sudah menonton Otomotif Kampus. Sampai jumpa di next podcast kita. Oke. Terima kasih Bro Arwin. Yuk. Terima kasih Bro Kelvin. Oke, yuk. Tengok. Oh. Yuk zoom.